Tips supaya bisa konsisten dalam membuat konten gimana sih caranya? Karena kata istilah konsisten itu kayak gampang diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Disimak video ini baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Sansan. Dan di video kali ini Sasan akan menjelaskan bagaimana caranya supaya bisa konsisten dalam membuat konten ya. Karena sejauh ini teman-teman ya yang Sasan perhatikan selama Sasan menjadi content creator 2 tahun ini ya, hampir mayoritas rata-rata orang di sini gagal itu bukan karena disingkirkan dan disungkurkan orang lain, tapi melainkan susahnya melawan ego yang ada pada diri kita sendiri, yaitu yang namanya konsisten ya. Oke, jadi teman-teman, yang namanya kita di sini menjadi seorang content creator atau jadi apapun itu dan kita menginginkan sebuah pencapaian ya, adanya progres gitu kan, maka kita di sini harus bisa profesional. Kalaupun kita di sini bekerja gitu kan di kantor kita sendiri ya, kita sebagai seorang bosnya, kita sebagai seorang karyawannya, tapi jangan leha-leha. Dalam artian leha-leha tuh ya seingatnya gitu ya, semaunya. Jangan teman-teman. Kita di sini perlu yang namanya mengontrol diri kita dan melawan rasa males kita. Nah, lantas bagaimana cara melawan rasa malas itu Kak Sansan ya? Karena hampir mayoritas cenderung orang kalau misalnya tidak punya mentor atau guru atau buku, biasanya lebih cenderung akan kalah dengan egonya. Jawabannya betul ya. Makanya nih di sini kalian harus punya apa? Punya target plus apa? Plus catatan. Oke, tidak perlu lama-lama, kita akan langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tips-tipsnya harus seperti apa ya. Untuk poin yang pertama, yaitu kamu di sini harus menentukan yang namanya jadwal. Yaps, teman-teman ya, kamu di sini harus punya jadwal. Kayak contoh misalnya, per satu hari kamu mau buat video berapa? Ya, kamu kira-kirakan dengan kesibukan di dunia nyata kamu. Jangan sampai kamu di sini terlalu banyak menghabiskan waktu kamu untuk membuat konten, tapi di dunia nyata kamu terbengkalai. Gak boleh kayak gitu teman-teman ya. Nah, tanpa terkecuali gitu kan, kamu di sosial medianya itu sudah jelas menghasilkan cuan. Kalau belum, jangan ya. Nah, kayak contoh nih, kamu per satu hari mau mempertahankan 2 konten. Ketika kamu mau merutinkan 2 konten, kalau saran dari saya, usahakan setiap harinya itu membuat 3 ya. Tapi yang diposting tetap 2. Untuk yang satunya tujuannya untuk apa? Untuk dijadikan sebagai stok ya. Terus juga termasuk teman-teman kalian jadwalkan juga gitu kan untuk jam berapanya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya nggak apa-apa juga. Terus Kak Sansan kalau misalnya sistemnya gini, aku setiap hari misalnya mau 2 gitu kan ya. Terus seterusnya apakah harus 2? Kalau bisa betul, seterusnya harus 2. Tapi kalau misalnya mau sistemnya per 1 minggu misalnya mau 5 konten aja, ya udah berarti konsistenin dulu nih per 1 minggu 5 konten. Terus kayak gitu ya. Atau per 1 bulan misalnya mau 10 konten, berarti fokus per 1 bulannya 10 konten. Jadi buatlah yang namanya jadwal. Ada cara lain nggak sih Kak Sansan supaya kita di sini bisa mengingat dan tidak lupa dengan misalnya jadwal kita? Jawabannya ada teman-teman ya. Nih, jadi teman-teman, Sansan di sini punya buku yang namanya Planner Affiliate 2025. Nah, ini bisa kalian dapetin di keranjang kuning Sansan ya, di TikTok Kak San ya underscore teman-teman. Kalian boleh kunjungi akun Sansan yang sana ya. Terus juga teman-teman, nanti kalian ya bisa mendapatkan buku ini yang dimana gitu kan di sini sudah terjadwal, dan untuk satu buku ini teman-teman ya jadwal untuk 1 tahun. Jadi kalau misalnya kalian nih nggak mau bikin catatan, nggak mau misalnya bikin planning gitu kan, kalian beli buku ini aja ya, supaya apa? Supaya benar-benar tertata dan terjadwal. Untuk tips yang kedua yaitu rencanakan konten. Maksudnya rencanakan konten tuh teman-teman, usahakan ya kalau misalnya kalian lagi punya waktu senggang gitu kan ya, kalian di sini harus apa? Harus membuat yang namanya cadangan seperti yang tadi sudah Sansan jelaskan kepada kalian. Kayak contoh misalnya per 1 bulan kamu mau memposting 10 video ya. Nah, ketika kamu punya waktu senggang gitu kan, kamu lebihin 5 video ya untuk sebagai apa? Cadangan untuk jaga-jaga. Takutnya kita di sini mungkin ada urgent gitu kan ya, atau lain sebagainya, atau kita di sini membuat banyak dengan tujuan misalnya untuk 2 bulan ke depan gitu ya, seperti itu. Untuk tips yang ketiga yaitu perlunya sebuah peralatan
Yap, teman-teman, iya. Karena yang namanya peralatan seperti kamera, mikrofon, ya lighting itu penting menurut Sansan, ya. Apalagi kalau misalnya kita di sini sering kontennya itu di dalam ruangan, ya. Dan kebetulan misalnya atap rumah kita itu pendek, biasanya itu kan gelap ya teman-teman. Nah, jadi usahakan kan harus punya lighting supaya bisa menciptakan visual yang nyaman dan cerah ya. Terus juga mikrofon dengan tujuan supaya suara kalian di sini jelas dan jernih ya. Dan tentunya HP kamera atau ya kamera gitu. Untuk tips yang keempat, nah tentunya teman-teman ya kalian juga perlu yang namanya apa ya, buat bed, yaitu buat bed itu kalian di sini harus punya stok. Sekali lagi ya teman-teman, Sansan juga di sini nih teman-teman, kalau misalnya lagi ada waktu senggang ya, itu benar-benar aku manfaatkan untuk membuat stok cadangan teman-teman. Dan alangkah jauh lebih bagusnya menyimpan sebuah stok itu teman-teman, disimpannya di mana? Di galeri ya, atau di file draft gitu kan, dengan tujuan biar si kualitas video itu tetap bagus dan terjaga. Untuk tips yang kelima, yaitu teman-teman jangan lupa ya, kalian di sini harus tetap fokus kepada tujuan utama kalian. Contoh misalnya, kalian di sini menjadi konten kreator, tujuannya itu apa ya? Oh ya, saya di sini Kak Sansan tujuan menjadi seorang konten kreator itu supaya saya di sini punya uang ya, dan saya di sini misalnya bisa mewujudkan mimpi saya di tahun sekian-sekian. Nah teman-teman, kita harus punya target itu. Kenapa kita harus punya target? Ya, supaya nanti ada progres teman-teman ya, ada pencapaian. Karena kalau misalnya kita menjalani sesuatu, menekuni sesuatu, kalau bisa mencapai target gitu kan, tujuan kita, maka itu yang dimaksud dengan goal ya. Nah, adanya apa? Pencapaian. Jadi kalau misalnya nanti kamu bisa mendapati pencapaian tersebut, tentunya teman-teman akan muncul sebuah bangga gitu kan ya pada diri sendiri ya, seperti itu. Untuk tips yang keenam, teman-teman, kalian jangan takut untuk bereksperimen ya. Jadi kalaupun misalnya kalian di sini apa ya namanya itu mendapati views yang rendah, mendapati views yang stuck gitu kan ya, atau misalnya rada sedikit susah naik ya, teruslah bereksperimen dengan membuat karya-karya menarik lainnya, karya-karya dengan bawaan tampilan yang lainnya. Nggak apa-apa teman-teman, kalian nggak perlu takut untuk bereksperimen ya, untuk bisa mengetahui mana sih yang menjadi winning video kita. Untuk yang ketujuh, manfaatkan waktu luang. Nah teman-teman, waktu luang ini ya antara lain bisa untuk menyetok video seperti yang sudah tadi saya jelaskan kepada kalian, terus juga bisa untuk kalian jadikan sebagai apa? Mencari bahan ide konten lainnya ya. Karena kan terkadang teman-teman kita juga ada mentoknya. Terkadang kita juga ada bingungnya ya, apalagi kalau statusnya seorang pemula. Nah makanya nih kalau misalnya kalian lagi punya waktu luang, manfaatkan untuk mencari informasi atau upgrade ilmu gitu ya. Untuk kedelapan, biar tetap bisa terjaga semangatnya teman-teman ya, dan bisa menjaga konsistennya, kalian juga boleh bereksperimen untuk berkolaborasi dengan konten kreator yang lainnya. Oh boleh ya Kak Sansan? Jawabannya boleh, baik ya. Jawabannya boleh banget teman-teman, karena sedikit banyaknya itu juga bisa membantu apa? Memperkenalkan akun kamu. Tips yang kesembilan yaitu tetap belajar ya. Jadi teman-teman, kita di sini harus selalu belajar, berusaha untuk meningkatkan keterampilan kita, kekreatifan kita, ya, ide-ide konten barulah yang sekiranya memang bisa menarik perhatian audiens kita, ya. Jadi kita di sini teman-teman jangan berputus asa, terus belajar daripada yang namanya kesalahan, terus belajar dari yang namanya kegagalan. Karena teman-teman tidak ada ceritanya orang yang sukses gitu kan tidak pernah jatuh. Ya, tidak ada ceritanya orang yang pernah sukses gitu kan, orang yang sukses gitu kan, tidak pernah yang namanya gagal, pasti ngalamin teman-teman. Jadi jangan berputus asa dan jangan lupa untuk terus belajar, ya, jangan males untuk belajar. Untuk tips yang terakhir, yaitu tips yang ke-10 teman-teman, ya, tentunya jangan terlalu keras pada diri sendiri. Maksudnya dalam artian di sini tuh teman-teman ya, kalian jangan terlalu memporsir banget, tapi jangan lalai juga ya, jangan males-malesan juga. Kalian di sini perlu bisa memanage waktu kalian ya, tetapi dengan catatan ya kalian juga bisa menjaga daripada kesehatan dan keseimbangan tubuh kalian. Jangan sampai di sini kalian terlalu memaksakan sehingga nanti jatuhnya itu sakit ya. Itu kan nggak boleh ya teman-teman kalau terlalu memforsir ya. Kita di sini punya semangat gitu kan. Kita di sini ceria, kita di sini terus menebar kebaikan, menjaga konsisten, tapi kita juga mampu menjaga daripada kesehatan tubuh kita ya. Nah, jadi teman-teman, itu saja tips-tips yang biasa Sansan lakukan atau Sansan terapkan kepada konten Sansan selama Sansan di sini konten kurang lebih 2,5 tahun ini ya teman-teman. Jadi monggo itu juga boleh kalian praktekkan dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya.
Malahan teman-teman nih makin ke sini, Sansan konten bukannya makin sedikit, tapi makin banyak. Dan malahan sekarang akun aku juga jadi makin banyak juga gitu ya. Bukannya redup tapi malah makin semangat. Nah itu yang harus dimiliki oleh seorang konten kreator ya. Insya Allah akan sukses ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah jadi teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya unek-unek, yang pengen sharing yang lainnya, boleh kalian komentar. Atau mungkin ada juga yang ingin menambahkan, boleh kalian komentar. Dan jangan lupa teman-teman ya untuk di like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk di subscribe channelnya ya. Supaya kalian di sini apa? Tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari Sansan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.